Kita di Wirati Spices Bar. Ikutin keseruan kita. Dadah. Oke, halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok keempat. Kita bakal wawancara Wirati ya. Ya, Wirati ini dengan Mas siapa nih sebelumnya, Mas? Selamat aku Fatah, Mas. Oke, salam kenal Mas Fatah. Ya. Oke. Jadi di sini kita mau nanya-nanya sedikit aja sih, Mas. Yang pertama ini kenapa sih kok membuat Wiranti gitu? Latar belakang kenapa bikin Wirati ya Iya. dengan konsep Spices Bar ini ya. Iya. Jadi sebenarnya aku adalah pewaris, Mas. Oh, Bukan perintis. oke. Tapi pewaris dalam bentuk knowledge dan spirit. Jadi kebetulan dulu orang tua aku tuh jualan jamu gendong. Tentu ada dapat paparan motivasi lah, pengetahuan lah, dan ada langkah pengen lanjutin langkah dari orang tua itu, yaitu berkutat di industri jamu ini. Tapi kan selayaknya anak muda, masa ya aku bakal nerusin jualan jamu gendong keliling Jogja gitu kan, itu kan lucu kan. Jadi aku nyoba untuk eksplorasi bahan baku rempah ini gimana caranya biar bisa dinikmati sama anak-anak usia kalian ini. Makanya akhirnya kita bikin konsep Spices Bar atau rempah shop. Jadi fokusnya ngolah rempah buat di mix sama kopi, sama coklat, sama latte. Terus ada yang kita bikin sugar juga gitu. Kalau awal mula usahanya nih terbentuk nih, Mas? Sebenarnya usaha ini terbentuk tuh udah cukup lama, tapi saling berkaitan. Jadi dari 2018 Oh, aku udah mulai jualan gula kelapa. Terus mulai pandemi 2020 mulai jualan rempah tapi dalam bentuk bubuk ke marketplace gitu. Terus mulai tahun 2022 akhirnya mencoba untuk membuat kedai Wirati ini. Jadi emang berlangsung cukup lama dan berkesinambungan gitu. Tapi kalau efektifnya untuk Wirati ini ya berarti di tahun 2022 bulan Agustus. Jadi ini jalan 3 tahun gitu. itu pendirinya Masnya sendiri ya? Iya. Oh, kenapa sih kok milih namanya Wiranti gitu? Jadi Wirati itu dari bahasa Jawa kuno, dari kata wirati pakai i, itu artinya istirahat. Oh, Istirahat. Jadi memang kita pengen buat vibes kedai ini tempat buat istirahat. Makanya kalau weekday sebenarnya kan kita bukanya sore. Kalau weekend dari pagi. Jadi memang harapannya kita buka sore itu untuk bisa jadi tempat rehat sebentar habis dari kampus, habis kantor, dengan minuman rempah, nggak bikin kalian deg-degan gitu. Pulang-pulang tetap bisa tidur. Terus apalagi kalau kita ngomongin kandungan rempah, jadi aku nggak bawa rempah untuk membatin penyakit lambungmu atau untuk apa, tapi lebih ke rempah atau rimpang yang kaya antidepresan. Jadi cocok banget buat teman-teman yang terutama anak muda ya dengan instrumen mental health-nya lah gitu. Kalau sebelumnya Masnya itu berarti pernah belajar jadi barista gitu. Atau- Kalau barista pernah, dulu lebih ke magang gitu. Tapi kalau knowledge rempah aku belajar dari jurnal. pernah nggak Masnya kayak berkali-kali belajar tapi belum nemu yang pas gitu, selalu kayak gagal terus gitu, itu berapa kali gitu gagalnya kalau untuk nge-mix mereka biar Kalau di awal perlu waktu yang cukup lama, itu 8 bulan. Tapi setelah itu, saat aku mau develop menu baru, menu rempah baru itu lebih mudah. Karena secara prinsip udah apal rasanya ya, karena udah terbiasa nih. Jadi kayak udah punya perkiraan kalau rempah ini tuh di mix sama karakter rasa gini bakal nyatu gitu. Kalau sekarang udah cenderung lebih mudah, tapi di awal-awal butuh 8 bulan. kalau karyawan sendiri di sini ada berapa ya, Mas? Kalau di kedai ada 4, kalau produksi ada 2, gitu totalnya. Oh, nah. Kalau boleh tahu, Masnya produk di sini yang paling best seller apa, Mas? Kalau yang creamy di cinnamon choco ginger. Jadi aku padukan coklat, jahe, kayu manis, gula kelapa, sama ini beras kencur latte. Jadi beras kencur aku mix sama susu. Kalau di kopi ada cinnamon coconut coffee sama kopi susu ginger. Kalau di mocktail aku ada namanya Marquisa lemongrass. Jadi Marquisa aku campur sama serai, sama lemon, sama kunyit buat warna. Ada nggak sih kekurangan, kelemahan dari produk itu? Kelemahan, kekurangan, lebih ke aku nggak nyebut itu sebuah kekurangan ya, sebetulnya lebih ke tricky ya, membranding rempah untuk Iya. idealis market ke anak muda tuh tricky banget di awal karena stigma kalian udah cenderung menganggap rempah adalah jamu. Iya. Aku lagi ngerasain apa rempah tuh oldies, itu kan stigma yang belum mesin aja udah mikir kayak gitu kan. Iya, gitu. Nah itu yang paling susah dirubah, makanya emang
Wirate emang secara growth emang kita lebih panjang ya. Maksudnya nggak yang kayak coffee shop yang kayak tiba-tiba buka langsung ramai itu enggak, tapi lebih perlu waktu yang lebih panjang, ngumpulin study case, customer by customer yang memang saat customer udah kesini dia akan mencoba untuk menurunkan stigma itu. Gitu. Ternyata rempah bisa dibikin seperti ini ya gitu. Nggak yang sejamu itu ya. Jadi kita coba memecahkan untuk stigma itu. Jadi yang mungkin dulunya rempah direbus sama bubuk jamu, ternyata di sini juga bisa loh di culture-in lah dalam petik gitu. Pernah nggak Mas bikin inovasi produk yang dimana tuh dari permintaan konsumen? Jadi misalkan ada konsumen atau orang atau masyarakat yang bilang kayaknya perlu deh bikin produk dari base-nya ini atau ini, pernah nggak? Pernah. Inovasinya dari permintaan konsumen gitu? Pernah. Salah satu case-nya biasanya itu tak masukin ke menu periodik. Jadi ini menu yang bergulir per 3 bulan aku ganti customize menu. Nah biasanya tuh ada lebih ke nggak spesifik kayak mas buat menu ini dong, nggak, tapi lebih ke kayak mas aku pengen nyari creamy tapi baunya segar. Oke kita buatin namanya dubdub tapi tetap rempah juga gitu. Atau mungkin mas aku pengen yang memang kompleks rempahnya banyak gitu, hampir semua rempah yang aku punya aku campurin jadi satu. Oh ada namanya funky gitu. Jadi aku coba untuk menangkap hal-hal yang sering ditanyakan sama customer, walaupun nggak secara langsung, dan nyuruh kita untuk segera develop gitu. Cuman itu aku rangkum dan aku jadiin menu periodik gitu. Per 3 bulan akan ganti menu. Oh berarti nanti selanjutnya ini bakal Ganti. diganti lagi. Nah kalau untuk menu tetapnya yang situ gitu. Terus kalau untuk targetnya tuh sebenarnya mahasiswa atau keluarga atau pekerja atau apa gitu Mas? Kalau untuk targetnya kita sebenarnya usia produktif. Jadi mahasiswa dan pekerja muda. Harapannya setelah mereka produktif, mampir dulu untuk menikmati rempah, setelah itu baru udah pulang ke rumah baru istirahat gitu. Biasanya tuh dibawa pulang atau diminum di sini gitu kebanyakan? Di sini sih. Di sini walaupun nggak begitu lama ya gitu. Untuk ini tadi harganya, menentukan harganya itu kompetitif sama pesaing dari perusahaan lain atau dari produk yang lain, atau fokus dari apa yang masnya bikin dari visi misi masnya sendiri? Kita nggak pernah compare harga kami dengan kompetitor yang lain, tapi yang kita pikirkan adalah kita menyadari bahwa market yang pengen tak bentuk itu emang mahasiswa dan pekerja muda. Maka dari itu aku menyadari kalau usia segitu kan belum mapan secara ekonomi ya, makanya kita nggak pernah menjual produk di atas harga 27.000. Jadi average produkku itu 22 gitu. Lokasinya tadi, kenapa pilih lokasi pertamanya di sini? Kenapa pilih lokasi di sini? Karena dulu itu aku kerja di agensi, hotel ini salah satu klienku. Saat aku lewat di depan sini kayak ngeliat pojokan sini kayak ngerasa ini cantik banget tempat ini gitu. Dan kecil. Maka dari itu karena kecil itu mempermudahku untuk mulai sebuah usaha. Kita nggak perlu modal yang begitu tinggi. Dengan tabungan yang ada, kayaknya bisa nih buat bikin kedai di sini dengan tempat kecil ini. Jadi kayak kursi yang ada cuma itu dikit, mesin nggak perlu gede-gede, chiller nggak perlu gede-gede gitu. Jadi akhirnya mempermudah untuk aku mulai dengan tempat sekecil mungkin. Gitu. Untuk kedepannya bakal ada rencana expand nggak? Aku pengen ada di kota-kota destinasi. Bandung, Bali, Malang, Jakarta. Terus untuk produk-produknya tuh ada promosi, diskon atau apa gitu? Kita nggak pernah hard sell kayak gitu. Nggak pernah ada diskon 50%, 20% nggak ada. Kalau kita lebih seneng ngasih aja gitu, free aja gitu. Alasannya kenapa tuh Mas? Pada akhirnya diskon itu untuk marketing juga. Terus free juga untuk marketing. Tapi secara kesan lebih membekas yang free sekalian. Free produk tuh tidak menurunkan branding kita, tapi diskon menurunkan branding kita gitu. Aku lebih jaga positioning itu. Biar customer ingat kayak wah kakak ini. Pertama itu, dan kedua aku nggak merasa jual murah gitu. Iya. Free sekalian menurutku malah tetap menjaga posisi branding yang kayak oh ini keren sih gitu. Tapi kalau hard sell dikit-dikit diskon, ya itu bisa nurunin ini kayak brand murahan lah gitu. Masnya kan owner di sini langsung kan, jadi menurut Masnya sendiri nih ada nggak kekurangan dan juga kelebihan dari toko ini sendiri gitu? Kekurangan tentu tempat, fasilitas. Dengan tempat kecil ini, fasilitas yang ada itu bagi kami jadi sebuah kekurangan, apalagi saat momen yang lagi peak season atau rame ya gitu. Cuman kelebihannya ya karakter kita cukup kuat, terus kita mudah diingat karena rasanya unik, dan
bahan yang kita pakai itu full homemade. Jadi emang kita produksi di rumah dengan petani-petani yang ada. Kita juga punya banyak mitra di sana. Jadi dan itu yang bikin branding Wirati cukup kuat. Bukan secara sales ya, karena serame-ramenya Wirati dengan dapat seperti itu nggak mungkin bisa sampai puluhan juta per hari gitu. Tapi kita jadi kayak udah dilirik gitu, kayak tiba-tiba Kemenpar ngajak kita kemana, misalkan Kemenpar ada event tourism, Wirati ngebar ya ke luar negeri gitu misalkan, atau besok ada event di Jakarta Indonesia Open, itu lomba golf internasional gitu, Wirati ngebar di sana ya gitu ya, karena memang secara value kita cukup kuat. Kalau promosinya tuh biasanya online, offline, terus medianya apa aja gitu? Fokusnya online, medianya Instagram. Kalau offline media kita lebih ke event konser, event budaya, tourism kayak gitu. Pernah nggak Mas kayak tempatnya tuh rame banget terus jadinya akhirnya keteteran gitu? Kalau sampai keteteran nggak, karena kalau memang udah rame aku bakal bilang ke customer sore tempatnya penuh. Kalau mau take away, kalau nggak nunggu di parkiran misalkan gitu. Jadi kita nggak serta-merta untuk terima masukin semua gitu enggak. Ada nggak pernah kasusnya kayak gitu? Ada, sering. Kalau lagi high season sering. Masnya kan udah mulai usaha dari lama ya Mas, udah bertahun-tahun. Gimana sih Masnya tuh bisa menjaga kualitas produknya agar konsisten gitu? Karena kita homemade ya, jadi emang karena kita homemade, jadi kita memang menguasai seluruh produk yang kita produksi sendiri gitu. Jadi sampai sini sebenarnya udah cukup mudah sih buat ngaturnya ya. Karena yang susah itu ngatur di rumahnya. Untuk nyari bahan baku, kita terjun langsung, kita olah, baru jadi kristal dan disajikan di sini. Ini ngomongin tentang usahanya Masnya ini, pengen dikenal sama orang-orang itu ciri khasnya apa? Sama mungkin kalau misalkan pelanggan itu bisa ngingat satu hal, apa yang pengen ditonjolkan dari usaha ini? Wirati adalah brand yang humanis, kita homemade, kita adalah rempah shop atau spesies bar yang tetap menjaga nilai-nilai budaya kita, tapi tetap bisa diterima oleh seluruh kalangan. Itu aja sih sebenarnya, itu aja. Mungkin terakhir Mas, boleh diceritain dikit tentang lukisan-lukisan yang ada di sini? Kalau lukisan di sini aku tuh dapat inspirasi dari salah satu coffee shop di Vietnam, namanya The Notes Coffee. Jadi waktu aku kesana aku main, ini jadi karakter yang kuat banget tuh gitu. Cuman akhirnya kalau di sana tulisannya berupa tulisan tangan, di sini coba tak rubah dengan gambar gitu. Mungkin jadi karakter juga sih buat vibes Wirati ya, jadi lebih colorful gitu ya gitu. Jadi ini gambar-gambar dari para customer ya? Dari awal emang udah ada konsep yang kayak gini ya? Atau pas buka tuh belum ada konsep ini? Belum ada. Itu usia berapa ya? 8 bulan kayaknya deh Mbak. 8 bulan baru akhirnya mulai bikin, tambahin instrumennya gini. Kepikiran ada ini ya. Masnya ini pertama kali bikin itu target tentang marketing, seputar marketing sendiri tuh menargetkan dari konsumennya sendiri, dari konsumennya tuh mau yang apa, dari generasi apa, misalkan yang emang berarti kan orang-orang yang mau istirahat ya, orang-orang yang habis dari kesibukan apapun mereka masing-masing, baru setelah itu menentukan ini ya, kualitas produknya, kemudian harganya, terus habis itu tempatnya gitu ya, betul nggak? Kalau pertama kalau flow ya, flow di awal pertama sih aku fokus di produk dulu. Produk dulu, terus market yang mau tak sasar, baru vibes-nya atau ambience-nya. Dan segala pendukung di vibes itu, misalkan musik yang aku putar, terus setup tempatnya intimate, kursinya deket-deket biar orang kalau cerita tuh nggak perlu fisik gitu. Terus peraturan juga itu mengaruh, kenapa di Wirati nggak boleh terlalu berisik. Misalkan ada orang ngegame di sini sama aku, tak nggak usah ngegame lah gitu. Atau ada orang bawa gitar nih, rombongan tak usir pasti gitu. Karena itu akan merusak vibes kita dan tentu akan merusak behavior customer yang mau tak kejar gitu. Kenapa di sini nggak ada wifi ya? Biar di sini nggak usah buka laptop, nggak usah kerja. Fokusnya memang yaudah baca buku kayak, atau melukis kayak, atau apa, instrumen-instrumen yang memang kita sediain gitu. Udah, mungkin itu aja. Sekali lagi makasih ya Mas ya. Sama-sama. Kita repotin nih. Oke, sekian dari kelompok keempat ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.